senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan dalam berdakwah menebarkan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentu ibu-ibu sudah tidak sabar ya Bu ya, ingin mendengarkan ilmu dari guru kita Ustadz Hilman. Baik, mari sama-sama kita siapkan hati kita, alat tulis dan buku untuk mengikat ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru kita kepada Ustadz Hilman Fauzi. Tafadhol masyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras lagi. Sallallahu ala ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina wa ala kulli niyatin sholihah. Sama-sama kita baca ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil Karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami semua yang berkumpul pagi ini. Ridhoi kami semua yang bersama pagi ini. Ya Allah, jadikan taklim kami pagi ini setiap langkahnya menjadi wasilah Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan taklim kami pagi ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jadikan taklim kami pagi ini, siapapun di antara kami yang sedang gelisah, sedang punya masalah, kami mohon ya Allah, tenangkan hati kami, lembutkan perasaan kami, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua kesulitan kami. Ya Allah, tambahkan ilmu ke dalam hidup kami, tambahkan hikmah ke dalam hati kami, jadikan hidup kami lebih baik daripada hidup kami yang sebelumnya. Setelah kami menghadiri taklim pagi ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sayangi kami semua ya Allah. Ya Allah, kabulkan setiap doa yang kami panjatkan pagi ini, dan jadikan ilmu yang kami dapatkan adalah ilmu yang bisa mendekatkan kami denganmu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya seperti biasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah meridai dan merahmati majelis ilmu kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Raya Bogor, tolong aminkan sama-sama, semoga majelis taklim ini Allah rahmati. Amin. Semoga majelis taklim ini Allah berkahi. Amin. Semoga majelis taklim ini Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin. Dan insya Allah semua yang dihadirkan
diterima sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Ada geul kita jawabnya terakhir. Masih tanggal muda. Bunda, teteh, sayang, Ahilman doakan, tolong aminkan sama-sama. Semoga semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Amin. Semua yang hadir Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir Allah berkahi hidupnya. Amin. Semua yang hadir Allah tambah rezekinya. Amin. Semua yang hadir makin rukun rumah tangganya. Amin. Yang punya suami, suaminya makin soleh. Amin. Suaminya makin baik. Makin nambahin uang jajannya. Amin. Yang tidak punya suami, ya, jangan minta sama suami orang lain, ya. Masing-masing ada suaminya masing-masing. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Maka bunda teteh sayang, niatkan hati kita, luruskan tekad kita datang ke tempat ini. Mudah-mudahan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ahilman baca satu doa satu kali, ibu teteh saya ikuti satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bunda teteh sayang, doa ini adalah doa yang bisa kita bacakan agar setiap aktivitas kita mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang harus kita kejar ridhonya Allah? Karena itu yang menjadi tujuan satu-satunya kita hidup di muka bumi ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka kalau bunda ditanya, teteh bisa ditanya, apa tujuan hidup kita? Tujuan di hidup kita ini mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Pertanyaannya, apa itu ridho? Ridho itu adalah rasa cinta yang Allah berikan kepada manusia atas apapun yang manusia itu lakukan. Itu namanya ridho Allah. Maka dalam hidup tidak ada tujuan yang paling harus benar-benar kita kuatkan kecuali karena ingin mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Kalau udah dapat ridhonya Allah, maka nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka kalau ada orang yang ingin masuk surga, tapi sebelum masuk surga dia belum mendapatkan ridhonya Allah, belum tentu dia mendapatkan surga. Karena tiket masuk surga itu kuncinya adalah apa? Ridhonya Allah. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 72. Surat apa? At-Taubah ayat 72. Surat ke-9 ayat 72. Sok dibuka. Ada nggak Qurannya? Mana? Kita mah HP atau aja, sami aya mah di HP. Da ayeuna mah Masya Allahnya minimal dina HP teh kudu aya aplikasi Al-Qur'an. Setuju? Minimal, walaupun jarang dibaca. Da alam ini wajah-wajah yang kelihatan di sini mah ya. Lebih banyak baca Quran apa baca WhatsApp? Tolong jujur. Ulah nggak bohong ya.
Karena kayak ngaji nggak bisa bohong ya. Surat naon? Atau enggak ayat berapa? 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Dan Allah menjanjikan kepada orang beriman, baik laki-laki ataupun orang beriman perempuan. Apa Ustaz yang Allah janjikan? Jannatin tajri min tahtiha anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana keadaan mereka? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dan mereka mendapatkan surga yang baik, namanya surga Adn. Perhatikan, Allah menjanjikan kepada siapa? Orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Siapa orang beriman itu? Orang beriman itu orang yang yakin ke Allah. Orang beriman itu orang yang mengucapkan lisannya, dia berjanji kepada Allah. Dan orang beriman itu orang yang beramal soleh dalam kehidupannya untuk siapa? Allah. Maka kalau udah ditanya, kenapa aku harus ngaji? Itu misalnya, punten ya, bukan semata-mata untuk tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, Google sama YouTube lebih pintar dibanding kita, betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi ngaji itu untuk apa? Ngaji itu untuk meningkatkan iman kita ke Allah, untuk nambah yakin kita ke Allah. Karena kan mohon maaf ya, kalau dilihat-lihat kan kita banyak kurangnya, betul nggak? Betul. Banyak lah. Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Lalu dikumpulkan kurang ajar. Jadi kurangnya banyak kurangnya. Makanya punten bisa. Kalau ada orang yang pulang ngaji tapi dia merasa jadi orang yang lebih pintar daripada orang lain, berarti ada yang perlu dievaluasi. Karena bukan itu. Yang paling penting itu meningkatin iman. Makin yakin ke Allah, gak gelisah lagi, gak galau lagi, gak nyalahin keadaan lagi, gak nyari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Bunda, Ahilman kasih tahu ya, nanti kalau Bunda Idul Adha beli kambing, kambingnya jangan beli di Cirebon. Jauh itu namanya. Dekatnya di Bogor ya lupa. Jangan nyari apa ya? Kan dalam hidup tuh pasti ada yang namanya ujian, nggak akan pernah bisa lewat, betul nggak? Tapi ada manusia yang frustasi dengan ujian, ada nggak? Ada yang stres dengan ujian, ada nggak? Makanya kudu yang ditambahnya apa? Yakin kita ke Allah, iman kita yang kudu dikuatkan. Ujian boleh datang silih berganti, tapi iman di hati kita nggak boleh datang silih berganti. Iman kudu kuat, karena itu yang akan menjadi syarat kita mendapatkan janji dari Allah berupa surganya Allah Subhanahu. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya, ada yang lebih tinggi daripada surga. Apa? Waridwanun minallahi akbar. Dan ridhonya Allah lebih besar daripada surga yang kamu inginkan itu. Betul? Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang besar yang Allah berikan untuk orang yang Allah ridhoi dalam hidup. Jadi kalau Bunda ditanya, mohon izin ya, kenapa Bunda melakukan apa yang Allah cintai? Jawabannya, karena Bunda ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, kenapa datang ngaji pagi ini? Karena ingin dapat ridhonya Allah. Kenapa Ustaz? Karena Allah suka dengan apa yang kita lakukan ini. Betul?
istri. Kenapa istri harus taat sama suami? Karena apa? Karena Allah suka dengan seorang istri yang taat sama suaminya, betul? Jadi bunda teh taat sama suami bukan agar suami tambah sayang ke kita. Karena yang terjadi banyak istri udah sayang sama suaminya tapi suaminya gak sayang sama istrinya. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang mana orangnya? Biasa nama anu duduknya nyender karena tembok. Biasa nama. Nah anu nyender karena di rumahnya tidak punya saudara. Ini pas ngaji itu nyender weh. Centin centin. Jadi kumaha tuh Ustaz? Patokannya bukan penilaian manusia, tapi penilaian siapa? Kenapa orang tua, kenapa seorang ayah, seorang ibu harus mendidik anaknya dengan baik? Karena mendidik anak dengan baik itu perintah dari siapa? Dan Allah suka sama orang tua yang mendidik anaknya dengan baik. Betul apa betul? Makanya bunda, kalau udah mendidik anak tapi ternyata mohon maaf ya, hasilnya gak sesuai dengan maunya kita, jangan nyalahin anak. Nah, hari kamu anak saha? Cek udah garek, tuing akunya. Aku teh anak saha. So, bunda kalau kesel ke anak, mama teh udah banting tulang banting, kaki di kepala, kekal di kaki, kesana kemari mencari alamat. Mama. So, Ustaz mau tanya, eta bunda yang bicara itu sama anak sadar gak kira-kira? Bunda nganterin anak teh puntennya misalnya lagi ngasih ujian sama kita. Selama di jalan bunda teh mama tahan budak we. Nah, kamu dingertiin mama. Mama teh ngandung kamu, melahirkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Kamu nggak nyuruh gitu ke mama. Eta anak teh mau sekolah, apalagi sekarang di UTS, betul nggak? Lagi PTS. Selama di jalan sama kita diceramain kayak gitu, pusing atau tidak? Iya atau tidak? Jangan-jangan sampai ke sekolah lupa pelajarannya, ingat apanya? Ingat omongan kita aja. Sok menurut bunda yang kudu ngerti teh anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Salah dua-duanya. Tapi yang paling pertama anak ke orang tua atau orang tua ke anak? Sekarang kudu ngerti teh orang tua ke anak, betul nggak? Ibu suka berapa kali coba bilang ke anak, kamu teh ngertiin mama, kamu teh hargain mama. Cek anak sabaraha hargain. Dan ngerti atau? Oh Ustaz, nah hanya ada orang tua yang suka bilang itu sama anak, punten. Berarti selama kita jadi orang tua, niatnya belum benar. Kita mah mendidik anak kita teh pengen jadi pintar, jadi soleh, jadi hebat. Eta mah bonus dari Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Tugas bunda mah mendidik aja dengan baik. Hasil mah tergantung siapa? Allah. Ya. Berarti Ustaz, kalau kita jadi orang tua pasti dapat pahala atau tidak? Saat kita berbuat baik sama anak dapat pahala atau tidak? Itu akan kita pahami kalau kita ngerti tujuannya untuk apa, mendapatkan ridhonya siapa. Kalau itu yang sudah bunda kuatin, insya Allah apapun yang bunda jalankan pasti ada kebaikan. Betul? Soal mau tanya, kita punya kemauan atau tidak? Kita punya kemauan tidak? Allah punya kemauan tidak? Kira-kira kemauan siapa yang paling baik? Kita punya kehendak? Allah punya kehendak? Kehendak siapa yang paling baik? Kita punya keinginan? Allah punya keinginan?
Keinginan siapa yang paling baik? Bunda, jangan ngatur-ngatur Allah. Dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Betul? Bunda suka bilang begini, nahanya suami aku yang menikih-nikih pisan. Kumaha gitu, asa beda. Da bagelama candi teh, aku ti berharap suami teh siga ahil mah. Berharapnya teh kitu. Hoyongna begitu jadinya. Betul kan? Maunya A jadinya B. Bunda nyeri hati. Dan suami bunda kayak begini teh kok Allah disesuaikan dengan bunda. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi jangan sibuk dengan suami tetangga kita. Ustaz, apa nggak ketukar suami aku sama suami Celida? Dan ini soleh, dan ini bager, ulah bunda. Berarti eta teh tandana kita teh nggak ridho sama siapa? Allah. Kalau bunda nggak ridho sama Allah, bagaimana mungkin Allah ridho sama kita? Karena kita pun nggak ridho sama siapa? Kan itu rumusnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Lihat kalimatnya, radiyatan mardiyah. Kamu ridho sama Allah dan Allah pun ridho sama kamu. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi kalau bunda aku pengen dapat ridho Allah, pengen dapat penilaian Allah. Gimana caranya? Belajar ridho sama Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita, kita pun ridho sama Allah. Makin kita ridho, makin Allah ridho dengan kita. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi kalau mulai hari ini, ketika bunda mempertimbangkan sesuatu, jawabannya kira-kira Allah suka nggak ya? Jadi bukan gara-gara kita, tapi gara-gara siapa? Allah. Jadi kalau bunda mau tanya, ini pekerjaannya baik atau tidak? Lihat, kira-kira Allah suka nggak dengan pekerjaan itu? Maksudnya gimana? Kalau dengan bekerja itu melalaikan kita jadi lupa ke Allah, tinggalkan. Berarti ada yang gak benar. Ustaz, ini rumah tangga saya di ujung tanduk. Tanduk apa? Di ujung tanduk. Jawaban saya, iya. Kalau bersama membuat kamu makin jauh ke Allah, berarti ada persoalannya. Tapi kalau berpisah adalah cara dirimu untuk bisa lebih dekat ke Allah, maka boleh jadi perpisahan adalah jalan terbaik yang harus kamu tempuh. Jadi indikatornya bukan gara-gara A, B, C, bukan. Tapi aku tahu ada tujuan yang lebih tinggi daripada kehidupan dunia ini. Apa? Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah. Makanya bunda, teteh saya, kalau Allah ridho, pasti Allah berikan surga sama kita. Betul? Dan hidup kita pasti akan capek kalau mengejar apa yang kita mau. Betul kan? So, Ustaz mau tanya, bunda, dari sekian banyak kemauan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Jawab atau ulang wahai. Dari banyak keinginan kita, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Bunda teh geus apa? Keinginan teh loba nu terjadi, loba yang tidak terjadi. Nah, atuh meni loba hayang wae. Ibu, kan bunda teh tahu lebih banyak keinginan yang tidak terjadi, betul nggak? Nah, atuh minta wae, hayang wae nah. Pernah nggak belajar gini? Ya Allah, terima kasih untuk semua yang Engkau beri dalam hidup hamba. Lebih banyak mana antara terima kasih atau minta? Ya Allah, ya Allah, kalau kita naon? Coba pernah nggak bilang begini? Ya Allah, mulai hari ini mah aku nggak akan banyak minta. Terima kasih untuk apapun yang Kau berikan dalam hidup kami.
So, pilih. Kita lebih banyak minta ampun atau lebih banyak minta keinginan kita? Minta ampunnya paling semenit, sisanya ya Allah, bertolong bisa bumi ini ya Allah. Ya Allah, suami abi teh soleh, ya Allah ganti ya Allah. Ya Allah, anak abi teh kurang soleh, hoyong jadi soleh, ya Allah. Lebih banyak minta ampunnya semenit, tapi minta urusan dunia yang lebih banyak daripada minta ampunnya, betul? Padahal rumusnya, kalau Allah sudah ampuni dosamu, jangankan kau minta yang lain, pasti Allah berikan untuk dirimu. Makanya Bunda, kalau sering ikut kajian Ahilman, lihat hampir seperempat doa di awal pasti mintanya minta ampun. Betul nggak? Kalau Bunda perhatiin muhasabah atau doa yang Ahilman bimbing, pasti di awalnya itu minta ampun. Minta ampun mata kita, lisan kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua keluarga kita, orang tua kita. Setelah itu baru kita minta. Nah, ini adab dalam kita minta sama Allah. Mintanya ke Allah, tapi yang pertama minta ampun sama Allah dan minta Allah ridho sama kita. Betul apa betul? Iya apa ya? Pada akhirnya, kalau orang lomba keinginan tidak disertai dengan kemampuan, ujungnya nggak akan bisa siap. Betul nggak? Bunda, bukan Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah tahu jika Allah memberi hal itu boleh jadi tidak baik dalam kehidupan kita. Ibaratnya begini, ada anak kecil itu minta beli pisau. Kita sebagai orang tua, kalau pisau itu dimainin sama anak, celaka atau tidak? Bahaya atau tidak? Tapi mohon maaf, sebenarnya kita bisa ngasih atau tidak? Bisa ngasih nggak? Bisa aja. Tapi kita nggak ngasih pisau itu. Kenapa? Karena kita tahu kalau pisau itu dikasih, khawatir mencelakakan anak kita. Betul? Sama dengan setiap permintaan kita. Kalau kita minta sama Allah, bukan Allah nggak ngasih, Allah mau ngasih, tapi Allah sesuaikan kebatasan kita. Barangkali jika dikasih, kita nggak akan siap dengan apa yang Allah kasih. Berarti jawabannya yang paling baik itu adalah pemberian dari siapa? Allah. Penilaian dari siapa? Allah. Maka mulai hari ini yang Bunda sayang, Teteh sayang, hidup kita tujuannya untuk mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Gak apa-apa manusia gak suka sama kita. Gak apa-apa manusia nilai kita A, B, C, udah dibalas. Ustaz, apa tuh? Naon? Cetut 5. Tara ngaji cetut 5. Terus kumaha? Emang naon kegiatanna? Cetut 5 instruktur senam jumpa. Jadi dia senam jumpa gawe nanti. Kadeknya, Bunda, hati-hati ya. Kalau ada orang yang membicarakan aib orang lain di depan kita, kemungkinan besar dia akan membicarakan aib kita di belakang kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Saya ulangi. Kalau ada teman kita yang membicarakan aib orang lain di belakang kita, pasti ada kemungkinan besar dia pun akan membicarakan kita di belakang kita. Betul? Mataknya ayo nama. Kalau ada yang ngajak ngagibah langsung ulah ngagibah, kirim WA atau ibu alihkeun cek ulah ngagibah disuruh we emang kan ngaji insya jadi yang paling penting itu siapa? Allah. Maka Bunda saya pagi ini sebelum kita bahas tentang rahasia awet muda dan murah rezeki para istri, Ahilman ingin menyampaikan ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum 5 hal. Ada berapa? 5.
5 hal yang harus kita perhatikan sebelum 5 hal. Kalau Bunda memahami 5 hal ini, insya Allah hidup kita akan bahagia. Mau hidup bahagia? Mau hidup bahagia? Mau hidup kita berkah? Ada 5 hal sebelum 5 hal. Yang pertama, ingat masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini kan akhir melihat wajahnya sangat mengkhawatirkan sekali ya. Iya, ada yang cerita jalan 50 tahun. Ada atau tidak? Udah tolong catat ya. Tua itu pasti. Tua muda itu relatif. Betul? Tua muda itu gak diukur dari usia atau dari umur kita. Tua muda itu diukur dari cara pandang kita memahami hidup kita. Setuju? Ada orang yang usianya tua tapi sudah udah ngerti. Ayat ya? Dan memang begitu biasanya. Jadi kita ini kalau usianya makin tua, secara sifat balik lagi jadi anak kecil. Betul? Anak kecil, coba mau jadi apa ya? Dimanja, diperhatiin. Betul gak? Kalau mama makan harus apa? Disuruh, harus dirayu dulu. Betul kan? Iya gak? Nah, orang tua juga begitu. Yang akhirnya merasakan makin dia sepuh, kelakuannya makin kayak anak kecil. Makanya Bunda mohon izin, kalau sekarang masih titipkan orang tua yang sudah sepuh, perlakukan dia seperti anak kita waktu itu. Jadi kalau dia mau makan sama, jadi ulah kemudian dipaksa, ulah kemudian dimarahi, sakit. Banyak orang yang tua yang sudah sepuh karena anaknya gak sabar menghadapi orang tuanya, ujungnya mohon maaf, si anak tidak mendapatkan surga dari orang tuanya karena dia lupa memastikan perhatian kepada orang tua. Makanya perintah Nabi apa sama kita? Orang tua itu baik dia muda ataupun dia tua tetap harus kita hormati. Bahkan kalau sudah tua, ya justru disitulah pintu surganya Allah diberikan untuk kita. Karena biasanya ujian yang paling berat itu ketika orang tua kita sudah tua. Betul? Makanya ini perhatian pertama, ingat masa mudamu sebelum masa tua. Tua muda itu bukan ukuran usia, tapi cara pandang kita dengan hidup kita. Maka Bunda selagi masih dikasih usia sekarang di usia muda, ayo pastikan kebaikan. Yang kedua, ingat masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ingat masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kata Ahilman, kaya miskin itu bukan keadaan, tapi kaya miskin itu perasaan. Status hari Selasa itu. Kaya miskin itu bukan keadaan, tapi kaya miskin itu apa? Perasaan. Sebenarnya kalau kita mau kaya, perasaan kita perlu kaya. Betul. Makanya kalau lagi dikasih harta dalam urusan kaya, maka pastikan harta kita digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Infak, sedekah. Bunda saya, harta itu dibagi 3. Dibagi berapa? 1, ada harta yang dimakan, ujungnya mohon maaf jadi kotoran. 2, ada harta yang disimpan, ujungnya jadi tabungan. Kalau kita mati jadi warisan. Kalau anak kita soleh jadi kebaikan. Tapi kalau anak kita salah jadi sengketaan. Ada nggak adik kakak berantem gara-gara harta? Ada nggak adik kakak berantem gara-gara warisan? Banyak. Maka dalam Islam, bab harta itu bab yang paling detail
panjang dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282 itu paling panjang. Satu halaman penuh bicara tentang apa? Bicara tentang harta. Ini catatan, Bunda, Teteh saya, kalau udah bicara tentang harta, kudu jelas. Kudu apa? Kudu apa? Kudu jelas. Karena adik kakak bisa berantem gara-gara apa? Harta. Betul? Suami istri pisah gara-gara apa? Harta. Betul? Sahabat baik bisa berantem gara-gara apa? Harta. Makanya kalau mau lihat kualitas seseorang, dua kata Nabi. Satu, titipkan dia urusan harta. Dua, ajak dia perjalanan jauh. Jadi kalau mau lihat kualitas orang, lihat dua. Satu, lihat bagaimana saat dia dititipkan urusan duit, urusan harta. Dan yang kedua, ajak dia perjalanan jauh. Nah makanya dipastikan jangan sampai kita lupa kalau lagi dikasih harta, gunakan harta di jalan Allah. Dan yang ketiga, ada harta yang digunakan di jalan Allah. Itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Maka Bunda sering Ahilman juga sampaikan, kalau sodako sok di akhir nama, mulai sodako yang terbaik. Wasil Bunda di rumah kerudung lebih banyak yang dipakai apa yang disimpan? Tolong jujur. Yang disimpan apa yang dipakai? Kata guru saya, kalau kita punya pakaian sudah kurang lebih 40 hari nggak dipakai, maka segera keluarkan. Karena harta itu menghambat keberkahan rezeki di tempat yang kita gunakan. Cek Ahilman mah, Bunda lamun dibolak-balik, kerudung itu yang dipakai kurang lebih paling 10. Paling 10. Senin hijau, Selasa Rebo kuning, Kemis biru, Jumat bodas, Sabtu coklat, Minggu hidung. Tahu? Senin tadi. Terus sisanya untuk apa? Kadang-kadang hanya untuk memuaskan mata kita aja, betul kan? Makanya hati-hati, jangan menempatkan kebahagiaan di mata, karena mata itu mudah membuat kita jadi tertipu dengan keadaan. Tapi tempatkan kebahagiaan di hati. Matanya akhir mana kurang tepat tuh. Ada bahasa cinta berawal dari mata turun ke hati, nyambung akhir mana. Kalau kita lihat dari mata turun ke hati mah pasti sakit hati. Dari nama pandangan mata bisa terkecoh, bener kan? Foto pakai filter. Ayo nama juga gampang. Ayo nama gampang. Ibu usia 50, jadi 20 bisa deh. Terus ini gesek-gesek. Ini bodas. Saking bodas dekat pulau Nanawa. Kanona hidungnya kadang ada orang yang mohon maaf, iya makan Masya Allah alis dilempeng-lempengkan, pipi digelung-gelung terus saya dikit-dikit bibir bibir berem-berem berem apa namanya? Ayo sempurna, mana bohong? Ayo hidup. Berarti manusia mana boleh capek tapi urusan gitu bener deh. Boleh karena mata kalau punya harta sok ya. Kaya sebelum miskin, ngesusah mah bisa infak, betul tak? Ngesbo, ngesuah, bisa sodako. Maka kalau kena ayat, sodako. Jangan mau sodako, udah mikir. Bingung.
Sodako ulah mikir, lamun sodako mikir lieu. Bener kan? Matakna ibu, lamun sodako lewat make we bismillah. Set. Ini batu 20.000, ini berapa 20.000? Lain gitunya, Allah mah lihatnya bukan besar kecilnya betul, tapi ikhlas betul. Anu yang selima ke rumah leutik diomongkeun. Abi mah 2000 ikhlas. Abi mah 2000 ge ikhlas. Ibu, lamun orang ngomong ikhlas berarti orang teh ikhlas. Betul apa betul? Sedekah mah gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Status hari Rabu itu. Sedekah mah tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit. Kami mah dalam tali serente 50.000 infak. Lamun salasa 20.000. Lamun kajian kami mah 10.000. Kalau baru kajianan, jadi lamun kami mana lobatnya tambah lobat gitu. Bagi-bagi abi mah diomongkeun infak hari ini. Ka majelis talim ieu sakieu. Lamun gede ngomongkeun kana naon lah. Mun leutik mah ulah kembali ke ikhlas ya pahalana. Tapi kumanya boleh gak sedekah sembunyi-sembunyi? Boleh. Boleh gak sedekah terang-terangan? Yang tidak boleh mana? Terang-terangan tidak sedekah, atau sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Makanya kalau lagi kaya, ingat, kayamu sebelum miskin. Betul? Oke, anu bakal nyelametkeun urang di akhirat naon? Sedekah. Banyak orang yang udah mati ingin dihidupkan kembali. Pengen apa? Tilu, ingat masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Betul? Ibu, lamun bicara sibuk mah semua orang pasti sibuk. Betul? Maka kalau udah mau ngaji, jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk ngaji. Status hari Kamis. Jangan nunggu waktu luang untuk ngaji, tapi luangkan waktu untuk ngaji. Setuju? Kalau bicara sibuk mah pasti sibuk. Betul apa betul? Kok wajah kieu sibuk kabeh atuh barengan? Bener kan? Can rumah wadah, can nyuci, nganter anak, aris, seni, balan, jalan-jalan, ribu atuh dah. Akhirnya jadi pilu. Nu lucu mah kieu Ramadan tah. Can asup Ramadan teh tapi jangan bukber geus penuh. Bukber teman SD aya. Bukber teman SMP aya. Teman SMA, teman kuliah, teman jurusan, teman fakultas, teman ibu-ibu anak TK, anak kita SD, ibu-ibu anak SD, komite SMA, aya besan, bukber jeung besan, ini majlis talim Senin, majlis talim Selasa, sebabna mana disuki punya waktu di imam matakna ingat waktu lapang sebelum waktu sempit. Ngesempit mah hesek rek melakukan kebaikan. Betul? Ngaji seberapa lama sih? Kan gak akan lama. Yang keempat, waktu sehatmu sebelum sakit. Ya Allah, bunda saya, teteh saya, ngesakit mah teu bisa nanaon. Betul apa enggak? Mumpung sehat, gunakan dalam kebaikan. Sehatnya mahal apa murah? Ya Allah, mahal ya Allah. Nuhun ya Allah, masih dikasih sehat. Betul? Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum masa mati.
Bunda mumpung masih kena hidup, yuk perbaiki, manyari kiwai, manyari gitu wae, masa kayak gitu terus, setuju? So, kalau punya waktu untuk jadi baik, kenapa harus nunggu nanti? Lagi cewek tobat teh di sekolah, emang nyampe usianya, ingat total, dan kayak nama cansian, ibu sok. Dalam mengikuti siapa pasti wajah siapa bener. Pelan-pelan yang masih buka aurat mulai tutup auratnya. Sok perlahan tenanaun awalnya tutup sedikit, nanti agak panjang dari sari kahana boleh. Kieu udah berproses sih. Tara, ini kawan tuh Tara. Saya ketemu lagi tapi tak pakai kerudung, beracan, doakan gue. Ulah selalu anak, betul apa betul? Kita yang udah pakai jilbab, ulah ngerasa jadi pas solehan di batu. Tapi juga yang tidak pakai jilbab, ulah ngerasa makan lu tahu ke. Abi mah nggak pakai jilbab karena ini kan keindahan dari Allah. Dan Allah itu kan maha indah ya ayah. Dan Allah mencintai keindahan kan ya ayah. Berarti aku lebih indah. Cek mana indah? Dan cek Allah belum tentu indah. Betul apa betul? Nah eta pentingnya penilaian siapa? Allah. Sok yang sholatnya sering diakhirkan, mulai diperbaiki. Sok ayo nama can ada siap langsung sholat sunnah can ada mah belajar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, kas suami makin baik, terus awat mah awat bisa nih. Makanya bunda pulang dari sini berbuat baik sama suami, cek suami teh, nah bunda beli berubah kieu, dari sebagai beli mawat mamah teh, ayo nanti berbuat baik ke bapak teh dari sifat teh, bapak teh, siapa yang duluan bisa bapak duluan, mamah belakangan, atau mamah belakangan, bapak duluan. Tapi kelihatannya bapak duluan yang kelihatan. Jadi akhir manahnya kalau sekarang ketemu orang punya selirkinya hirup deh hirupan beliau kemarin beliau. Kalau pikir yang lihat hidupnya atau kita ya. Dan kalau akhirnya analisa yang bikin jadi liar bukan keadaannya, tapi cara kita memandang hidup jadi liar sorangan. Loba kaya, mata kamu tidak mau lihat loba kaya. Di mata tangga mulai iya kaya, mendekat icin-icin, mendekat pinjol, ribu, ibu mulai pakai kerudung, penuh mahal dia, apa yang rupiah di neraka. Hayang ya pakai hayang, hayang beda di neraka. Ibu beli, menunggu kemampuan, ujungnya ngutang, nyiksa sorangan, capek banget. Ibu make, mohon maaf, sekali dipakai, 2 kali dipakai, sama atau beda? Beda. Sekali mah enak, kayak kenal biasa wae. Cepat tuh, emang dipuji cantik tuh. Lebih enak kelihatan cantik atau benar-benar cantik? Matanya pulang ngapung, lamun disebut ya Allah kelihatannya cantik banget. Berarti itu cantik, berarti itu kalau cantik mah gak pernah dibilang cantik. Makin dibilang cantik berarti itu cantik. Emang cari laut sangat udara masalah. Emang sorangan ke Ustaz kawan nyari godong aku. Kalau Ustaz banyak gitu. Ibu capek nu ayah orang jadi ibu sorangan, betul apa betul? Lamun hidup pengen bahagia
bahagia, jangan banyak keinginan, ya. Sederhanakan hidup, sedih sewajarnya, senang secukupnya. Ulangi, sedih sewajarnya, senang secukupnya. Setuju? Mulai hari ini lebih adem dalam hidup, lebih tenang. Jangan iri sama rezeki orang lain, karena kita nggak pernah tahu apa yang pernah Allah ambil darinya. Jangan pernah gelisah dengan hidup kita saat ini, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Setuju? Inilah kunci hidup bahagia. 5 hal sebelum 5 hal. Satu apa? Ingat masa mudamu sebelum tuamu. 2. Ingat masa kayamu sebelum miskinmu. 3. Ingat masa lapangmu sebelum sempitmu. 4. Ingat masa sehatmu sebelum sakitmu. 5. Ingat masa hidupmu sebelum mati. Termasuk tema kita pagi ini, rahasia awet muda untuk para istri. Ingat ya, umur mah mau berkurang. Jadi mau mungkin jadi muda bukan, tapi cara pandang hidup kita jadi lebih mudah. Dan biasanya kalau hati bersih, ke wajahnya ngaruh. Kalau hati bersih, ke wajah ngaruh, ke badan ngaruh nggak? Ngaruh. Tapi kalau hati kotor, ke wajah ngaruh, ke lisan ngaruh nggak? Berarti yang dimaksud awet muda bukan hanya wajahnya, tapi juga hatinya, tapi juga lisannya. Ingat, Ustaz, untuk melihat orang itu hatinya baik atau tidak, lihat aja omongannya. Karena kata Imam Ghazali, lisan itu etalase hati. Jadi apa yang kamu tampilkan di lisanmu menggambarkan suasana hatimu. Contoh, ada 2 orang lagi ngobrol, Celilis jeung Cetuti. Contoh gimana contoh? Celilis jeung Cetuti ngobrol ke saha? Ngobrol ke Cida. Celilis, Cetuti, Cida. Celilis umumnya ka Cetuti teh. Cetuti naon Celilis? Cetuti apal teh? Anak Cida yang pertama lulus kedokteran UI. Celilis teh. Cetuti ngajawab kieu. Anak Cida rumah. Bukan hiji, ya. Asup kedokteran UI. Bener. Da bangun mah bodoh cuman. Nggak mungkin. Suami Cida di bohong. Cida lagi bodoh. Lamun asup oke pasti eta menang nyobok. Nggak mungkin asup kedokteran UI. Cetuti teh. Mau tanya, eta Cetuti hatena bersih apa kotor? Bersih apa kotor? Nah ibu bisa bilang gitu. Karena bisa dilihat dari apa? Lisannya, omongannya. Betul apa betul? Mungkin jawabannya Celilis, anak Cida mana? Nuka hiji. Masya Allah. Mudah-mudahan budak orang bisa ikut budak Cida. Pinter, baik. Mudah-mudahannya orang doakan we. Tah, lamun kitu kalimatna eta Cetuti hatina kotor apa bersih? Tapi Celisna jawab, "Mau mungkin Cetuti." Jangan dimaki-maki bodoh. Sorry dimaki-maki bodoh. Mau mungkin asup dokter UI eta Celis hatina bersih apa kotor? Ternyata Bunda, berteman dengan siapa, kita jadi kebawa pengaruh teman itu. Makanya Bunda, kalau punya teman yang suka bicara gak baik, pasti kebawa sama kita. Udah datang ngaji punya centin. Centin lamun ngobrol, ngomongin batur we terus. Atau ngomongin masalah.
suami aku menikah, aduh ya Allah, melipur suami aku tadi lama, kenapa begitu? Ini isu balik putih, kamar juga gitu ya. Tapi centin ngomongin kita. Bunda pulang ke rumah, kira-kira sampai rumah ngomongin masalah teman kita apa? Kita ngomong sama suami kita, ayah apa? Teman bunda, saha centin. Mereka punya suami nanti aku makin gue tara balik, mau balikin mau duit seleti. Ngomong ke centin, cek suami teh jadi orang riuh. Perasaan masalah teman kamu kenapa aku yang riuh? So, tiba-tiba ngomong gitu. Ayah, jangan kayak suami centin ya. Kenapa? Cek bapak nanti. Orang mau disalahkan ayah. Ngaruh atau tidak ternyata? Makanya kalau berteman dengan yang auranya positif, terbawa positif. Bahkan tanpa mendengarkan omongannya pun, baru melihat wajahnya pun sudah mengantarkan kebaikan untuk kita. Nah, rahasia awet mudanya apa Ahilman? Agar kita bisa punya hati bersih, punya hati yang tulus, sehingga mengantarkan wajah yang awet muda. Insya Allah. Ada 7 rahasia awet muda. Catat 1. Ada berapa? Yang pertama, kalau yang pertama, menjaga wudu. Apa yang pertama? Menjaga wudu. Bunda, teteh saya, skincare yang paling baik itu wudu. Makanya kalau ada yang tanya, hari kita mau bersih itu pakai naon eta? Make taneuh mengeluarkan cai wudu, jaga wudu. Nabut jaga wudu. Catat, opa. Hiji, dua. Lain eta lain. Wudu teh apa fungsinya opa? Tapi perhatikan wudu itu fungsinya kayak opa, ya selain syarat sah sholat gitunya, tapi ada opa lainnya. 1, wudu itu menghapuskan dosa. Jadi kalau bunda lagi wudu, hakikatnya bunda sedang membersihkan anggota tubuh yang suka berbuat dosa. Maka lihat, kalau bunda perhatikan, hampir semua bagian tubuh yang kena air wudu adalah tubuh yang paling banyak dosa. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi kalau bunda, berarti bunda membasuh tangan. Bukankah banyak dosa kita dari tangan? Betul? Setelah itu bunda kumur-kumur. Bukankah lisan banyak berbuat dosa? Betul? Bunda hidung, basuh wajah. Ingat matanya disentuh juga. Boleh jadi dosa kita dari mata kita, tangan kita, kepala kita, telinga kita, kaki kita, semua anggota tubuh yang terkena air wudu, semua tubuh yang banyak berbuat dosa. Kira-kira yang ada di sini dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius. Ini apa? Makanya bunda, kalau kita jaga wudu, yang pertama wudu itu menghapuskan dosa kita. Yang kedua, wudu itu menyelamatkan kita dari maksiat. Orang nggak mungkin maksiat kalau dalam keadaan wudu. Betul nggak? Emang ada orang maksiat wudu heula? Pada maksiat tapi pada wudu heula. Mulai dengan bismillah maksiat. Jadi wudu selain menghapuskan dosa, wudu itu mencegah kita berbuat apa? So, bunda kalau ada wudu kan hati-hati, betul nggak? Kalau mau nyentuh yang bukan mahram, ada wudu, betul nggak? Makanya bunda punten ya. Akhirnya tuh kalau habis taklim sekolah langsung kabur,
Sok siun. Siun. Siun ini lebih ganas. Kecuali kira ada yang sudah deh. Ayo menghesek waktu yang akhir bantai. Bawa lama gampang, bawa lama. Aku beda. Harus jadi artis. Bawa lama, jika ada bisa foto, bisa samping ayo menghesek. Merasa gitu nggak? Merasa begitu? Iya. Lamun ibu-ibu yang kerapin saya mau. Tapi kali ini menghesek. Anu hiji kiwa tidak. Kiwa tidak. Ini kiwa. Ya amal mungkin di kota itu saya takir serangan. Anu hiji yang ngeren kadio. Anu hiji kadio. Anu hiji prima. Bukan baju bagus lagi deh kan ini namun ibunya santai satu kalau saya nggak boleh kata apa kan ada air wudhu lagi kete kali itu wudhu lagi aku mau capek ke orang makanya kecuali ibunya santai ibunya mulai hiji-hiji memberi sore garis nafas biasanya wudhu itu menjaga agar tidak berbuat apa? Maksiat. Betul? Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Wudhu itu menghapuskan dosa. Yang kedua, menjaga dari berbuat maksiat. Nah, yang ketiga, wudhu itu bisa membawa kita berbuat baik. Jadi kalau orang udah wudhu, nextnya pasti berbuat baik. Pengennya sholat sunnah, betul nggak? Pengennya baca Quran. Makanya bunda saya, tolong catat ini. Jangan tidur dulu ketika waktu malam sebelum bunda ambil air wudhu. Orang yang sebelum tidur membiasakan ambil air wudhu, kemudian sholat witir atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur, nanti ketika dia tidur dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpinya pasti indah-indah. Mimpi ketemu Ahilman, mimpi ngaji, mimpi ketemu Ahilman, dijajankan bakso di Kotani. Jadi indah mimpinya. Masih indah mimpinya. Jadi wudhu itu bisa mengarahkan kepada apa? Kebaikan. Betul nggak? Makanya kalau wudhu batal, wudhu lagi. Batal wudhu, wudhu lagi. Batal wudhu, wudhu lagi. Biasanya mengarahkan kepada kebaikan. Dan di konsep, kalau hidup kita sibuk dengan kebaikan, maka kita akan lupa berbuat keburukan. Saya ulangi. Kalau hidup kita sibuk dengan kebaikan, kita akan lupa dengan keburukan. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti punten, kalau ada di antara bunda teteh saya masih sibuk dalam keburukan, apa jawabannya? Karena sedikit kebaikan yang kita lakukan, sehingga keburukan itu jadi kebiasaan. Lihat. Catat ya, siapin kameranya ini. Ini quotes hari Jumat. Apa yang ada di hati menentukan apa yang ada di pikiran. Yang ada di pikiran menentukan apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan menentukan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan menentukan apa yang jadi kebiasaan. Apa yang jadi kebiasaan menentukan karakter dalam kehidupan. Apa yang menjadi karakter menentukan nasib
nasib dalam kehidupan. Ulangi. Apa yang dirasakan di hati menentukan apa yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan menentukan apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan menentukan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan menentukan apa? Kebiasaan. Apa yang jadi kebiasaan menentukan karakter kita dalam kehidupan. Karakter itulah nanti yang menjadi nasib kita dalam kehidupan. Apa poinnya? Bunda biasa melakukan kebaikan, pasti hasilnya baik. Tapi kalau kita biasa melakukan keburukan, pasti hasilnya betul. Dan itu bermula salah satunya dengan jaga wudhu. Wudhumu mengantarkan perilaku baikmu. Perilaku baikmu mengantarkan kebiasaanmu. Kebiasaanmu mengantarkan karakter dirimu. Karaktermu mengantarkan nasib dalam hidupmu. Boleh jadi yang keempat, wudhu itu mengundang rezeki. Makanya orang yang jaga wudhu karena dia berbuat baik dan rezeki itu dekat sama orang baik. Rezeki itu dekat sama orang baik. Dan salah satu rezeki apa? Punya wajah yang awet muda, punya wajah yang mempesona, punya karisma. Itu dari mana? Bukan dari dia, tapi Allah yang menitipkan kepadanya. Makanya ada orang yang bentar, nggak ganteng sih, tapi enak aja dilihat. Ada nggak? Ada. Jangan bilang saya, jangan. Yang lain maksudnya. Ada perempuan nggak cantik sih, biasa aja, tapi sering banget. Ada tidak? Ada. Nah, itu namanya apa? Awet muda, karisma dari rona wajah yang sering tersentuh air wudhu. Maka rahasia pertama, kalau ingin awet muda, jaga apa? Wudhu. Ada berapa rahasia wudhu itu? 4. 1, wudhu itu apa? Menghapuskan dosa. 2, menjaga kita dari berbuat maksiat. 3, mengantarkan kita untuk berbuat kebaikan. 4, mengurangi rezeki untuk kita. Salah satu rezekinya dikasih badan sehat, wajah yang sehat. Betul? 2, rahasia awet muda yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Kenapa puasa itu bisa jadi bikin kita awet muda? Iya, karena puasa itu menyehatkan. Biasanya yang bikin badan kita gak sehat karena lebat lidahan. Betul. Iya bayar. Kita ada segala dimakan sebelah gorengan cimol. Ibu ingat, kebanyakan makan nih. Kebanyakan makan resikonya 3. 1, kebanyakan makan bikin males. Betul nggak? Betul. Ibu kalau udah makan pasti malas gerak. Mending kepada Hawaii, di Cici, bantal, goreng, sambil pegang handphone. Nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Dan ibu, hati-hati ya. Baru baca, ternyata kalau kita stalking handphone kelamaan, handphone itu ada candu namanya candu endorfin yang membuat kita akan nagih terus. Makanya Bunda nih, kalau kita lihat status orang pasti nggak berhenti. Karena beli. Ibu kalau lihat pasti, ibu kalau lihat sosmed, kalau lihat sosmed biasanya nggak cukup 1 menit, nggak cukup 10 menit, minimal 1 jam. Dan kalau udah lihat kesini,
Ece, naon sih? Ece, candu endorfin. Jadi gimana Ustaz? Berlindung kepada Allah. Mulai hari ini jangan terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan jadi malas gerak. Malas gerak ditambah lihat di sosmed orang lain, makin kita nggak bisa gerak. Udah matanya rusak, hatinya rusak. Kebayang, matanya rusak, hatinya rusak, pikirannya rusak. Makanya sekarang mohon izin, mohon maaf ya, yang merusak generasi kita apa coba? Ama, kalau enak sedihnya, kalau kita ke daerah, ke desa, ke kampung, udah lebih gitu sekali. Iya betul Pak Ustaz. Rasa hesek menemukan dulu makan beri kamsin, beri rasa hesek. Belum masih kena ayat tuh lagunya teh. Eling umat muslimin muslimat, hayu orang sholat berjamaah maghrib. Dulu masih kena ayat ya? Ayat Sekarang udah nggak ada. perasaan aman mungkin sudah mulai nggak ada sekarang. Bener nggak? Malah diisi jadi tahun ayat ya. Tapi nggak ada yang mau kan handphone tinggal masya Allah. Betul? Salah satunya apa? Makanan. Makanya umat ini semua kita dijaga ya. Diserang dengan 3F. Apa? 3F. F yang pertama food, makanan. F yang kedua film, tontonan. F yang ketiga fashion, pakaian. Jadi kita ini diserang dari itu tuh. Makanya perlu dijaga makanan kita, dijaga pakaian kita, dijaga tontonan kita. Karena itu bisa mempengaruhi alam sadar kita. Nah makanya Bunda, kalau kita ingin awet muda, perbanyak puasa sunnah. Jangan terlalu banyak makan. Makan kebanyakan jadi malas. Yang paling nauzubillah jadi bikin malas ibadah. Makanya kalau Bunda buka puasa, udah babagai pasti engke tarawehna bohong. Ujungna lamun milih taraweh milih anu tere. Bener gak? Sok nanya. Kurang tarawehan di mana di itu halus itu mah kurang gitu imamnya tere gitu. Padahal taraweh itu secara konsep apa? Taraweh, istirahat, rehat. Berarti yang terbaik yang agak santai. Ibu lamun loba teh dahar, banyak teh makan, ujungnya apa? Malas gerak, malas ibadah. Bersolat, tunggu bawa teh. Sujud. Batur bersalam sujud kene. Banyak teh makan. Yang kedua, kebanyakan makan itu akan membuat tubuh kita tidak stabil tubuhnya. Makanya Bunda akhirnya ulah nyalakeun batur. Hanya banyak memiliki air. Salahkan mungkin kita banyak makan. Terutama makan malam. Betul nggak? Makanya ada nasihat nih, ada nasihat. Pagi, siang, malam. Kalau engkau makan pagi, makanlah engkau seperti pangeran. Maksudnya apa? Pilih-pilih. Kalau engkau makan siang, makanlah engkau seperti raja. Apapun dimakan silahkan. Tapi ketika malam, makanlah seperti hamba sahaya. Maksudnya apa? Kudu diperhatikan agar gak makan. Nasihat ulama luar biasa ya. Kalau pagi makan seperti apa? Pangeran. Kalau siang seperti raja. Kalau malam seperti hamba sahaya. Ternyata ini nasihat ulama. Nah yang ketiga, kebanyakan makan itu Bunda akan menjadikan hidup kita boros.
Satu, bikin malas gerak. Dua, tubuh tidak stabil. Yang ketiga, jadi boros. Maka apa syariatnya? Perbanyak puasa sunnah. Karena puasa itu menjaga. Jadi orang yang suka puasa akan terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Tiga, rahasia awet muda yang ketiga, menyambungkan silaturahmi. Insya Allah. Apa yang ketiga? Menyambungkan silaturahmi. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Maka mohon maaf, kalau ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi, boleh jadi itulah yang menghambat datangnya rezeki dalam hidup kita. Dan biasanya itu juga yang membuat hidup kita jadi awet tua, karena menanam kebencian di hati kita kepada orang lain. Betul? Maka pula putus silaturahmi pula. Makanya lihat orang yang suka jalan-jalan, ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, riang gak wajahnya? Sehat gak badannya? Berarti Ustaz, kalau kita pengen hidupnya bahagia, si loba jalan-jalan. Bunda teh berarti selama ini kurang piknik. Betul apa betul? Iya apa iya? Mantak wajahnya seberut wae. Gara-gara jarang piknik. Bunda lamun ngaji teh niatkeun we giling. Ici omas ka dieu giling. Tilido ka dieu giling. Tileung ka dieu kan gitu. Ngaji aya makannya. Aya seurina aya. Aya meureuna aya. Aya seriusna aya. Balik ceuring gitu. Pilih we tenang lawan teh. Yuk ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu nikmat. Makanya Bunda setiap detak-detik ngaji itu dinikmatin. Ulah ieu mah ngaji saberes geus kieu we. Ulah capek terus. Oh jeung WA jeung baturna. Kecil. Oke ka baso di hati. Bataknya di pasar hebat. Ada bazar. Ibu pulang dari sini beli bazar, niatkeun sedekah. Beli, ibu datang, seberapa beli itu. Kadang-kadang nanya lu eueuh, ibu mah kadang-kadang. Ayo bazar pakaian, ibu. Ayo ada warna kayak gini. Dan siapa yang cuma ada putih, biru, merah, ini kuning eueuh. Padahal niat mah meuli emang eta. Ulah kitu ceuk. Lamun niat mah meuli ulah datang. Jadi niat berapa? Kalau teman kita nih, ayo kan teman kita ngomong. Itu kalau makan sendiri langsung, ucap bade baso mah. Beli atuh sorangan. Ibu ulingkeun masuk ke traktir ku ibu teh. Ibu double ya pahalana. Pahala ngaji, pahala silaturahmi, pahala sedekah. Betul enggak? Betul. Makanya kalau ada yang bazar, borong. Bismillah. Kalau ada duitnya. Tapi kumaha? Udah apa? Udah kenyang. Makanya panggil yang lain, sedekah, silaturahmi. Wajibnya bunda habis ngaji teh kudu ketemu teman baru. Iya. Ulah si eta wae baturan teh. Coba. Caidah. Aku istighfar caidah wae. Minimal aku ngaji jeung caidah. Ya, ieu maksiat jeung caidah. Ngomongkan batur jeung ceuida, arisan jeung ceuida. Hello. Emang orang Bogor sih hukum. Matanya Bunda teh kenalan kiri kanan depan belakang kenal apa tidak?
kayak Cina. Itu gaul. Sok Ustaz mah, Ustaz kasih waktu ayo. Samenit ibu salaman kiri kanan depan belakang coba. Kenapa sih kau ini mau ngaji keseberapa? Tanya namanya ibu Timana Lingina. Tanya nama. Yang kiri kanan depan belakang tanya. So, Ahilman mau tanya, Bunda, siapa di sini yang baru kenal siapa? Baru kenal Aina, kiri kanan Aina. Ternyata ya Bunda, kita yang merasa rajin tiap minggu, karena kenal Aina. Ya Allah. Mulai hari ini ya, Bunda ya, adab ya. Kalau pas ngaji adab, minimal depan tahu, samping tahu, depan tahu. Siap? Jangan dulu dimulai ngajinya kalau belum kenal kiri kanannya, depan belakangnya. Setuju? Kenalan. Kalau ada yang cepi wae, ibu tuh bilang senyum atuh senyum. Kalau ada yang cemberut, ibu tanya Gak cemberut harganya kudu seneng aja gitu. Ini kan wajah-wajah ahli surga semua. Majlis ilmu itu raudhah min riyadil jannah, taman surga. Di taman surga mah nggak ada wajah penuh kebencian, nggak ada. Kalau masih membenci ulang ngaji mah tempat menebar kasih sayang. Setuju? Kalau udah ngaji bersih hati. Lomba tuh tak seanyar. Di taklim nggak boleh gitu. Ada yang begitu apa enggak? Perbaiki evaluasi diri. Ibu kadang-kadang kieu jeung temenan deketan, saya ngomong tinggalin sebelah aku. Teman ini lagi musuh ngaji kieu, lagi musuh. Kok ibu izin kita kieu? Aku mah kita teh tasna kawe. Tamat tas kawe kayaknya jeung kami di gimana? Kawe. Lagu masih kayak gitu istighfar. Cuy, si Ustaz Hilman kami cukup. Kamu masih ada segede gondrong. Silaturahmi, sambungkan silaturahmi. Matanya Ahilman kalau habis doa salaman. Bisi pas ngaji teh ngomong ke teman kita. Bener kan? Sebelum ngaji salaman dulu, setelah ngaji salaman dulu. Ibu leungit pahalana atuh ngaji teh kitu bener kan? Kalau ibu jangan ada benci silaturahmi. Mulai hari ini kan ibu udah belajar sama Ahilman nih, lembut hati sama suami mulai
ketemuin bibi kita, paman kita, orang tua kita. Silaturahmi wajah ya yang tidak ada kebencian, maka nanti rona wajahnya akan ceria terus. Dan itu akan menarik wajahnya jadi kelihatan muda. Makanya kalau mau awet muda, perbanyak silaturahmi. Minimal taklimnya ke silaturahmi. Yo, wajib dikiwi. Masih orang tua. Taklimnya dari awal sampai akhir kiwi. Ya Allah. Ibu kembali melomba masalah. Ini lagi kita bermasalah. Mulai. Maka nanti yang keempat, kalau mau awet muda rahasianya perbanyak senyum. Tapi mulai senyum rungkul. Senyum itu dirangkai dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, Santun. Ibu, enggak mungkin diunggul. Melo yang sama ngaranana. Kalau yang udah ngaji sama, lima, oke. Sama. Assalamualaikum. Iya, Mak. Betul apa betul? Tapi pula senyum pukul, jangan senyum aja, dipakai dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, Santun. Ini siapa? Namanya siapa kalau belum tahu? Tinggal di mana? Comas. Comas. Comas mana? Tiba-tiba, kamu Comas sama dia? Aduh ini pas. Mungkin emangnya, wih. Ayo ini Comas. Jangan-jangan kita emangnya. Aduh, nabi. Yang kelima, kalau mau awet muda, perbanyak sedekah, Insya Allah. Yang keberapa? Yang kelima, perbanyak sedekah. Ibu, senyum itu sedekah yang paling murah, betul? Senyum itu sedekah yang paling mudah, betul? Kalau mau tambah luar biasa, sedekah harta. Ada filosofi terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Maka bunda teteh saya, perbanyak yang kita kasih agar perbanyak yang kita terima. Yang keenam, agar kita awet muda, rumusnya adalah selalu berpikir positif. Berarti orang yang suka pikiran negatif, negatif tinggi, biasanya bikin cepat tua. Tapi yang lihatnya positif, jadi awet muda. Mulai hari ini, siapkan alasan baik ketika melihat apapun. Jangan selalu melihat yang buruk, melihatnya sisi apa? Kebaikan. Dan nomor 7, rumusnya agar awet muda tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ada berapa? 7 rahasia awet muda. Yang pertama, menjaga wudhu. Yang kedua, memperbanyak puasa sunnah. Yang ketiga,
menyambungkan silaturahmi. Yang keempat, memperbanyak tersenyum. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Yang keenam, selalu berpikir positif. Yang ketujuh, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Bunda, kalau mau sehat, mau awet muda, murah rezeki, amalkan 7 rahasia yang tadi. Siap? Bisa? Insya Allah. Jadi sebenarnya yang menentukan seperti apa hidup kita adalah kita sendiri. Kita mau apa, mau seperti apa, jadi apa, tergantung ikhtiar kita. Insya Allah. Mudah-mudahan Bunda Teteh saya, semua yang hadir pagi ini, semua dalam keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bunda Teteh saya tidak terasa sudah jam 11, Masya Allah, selalu. Bosan gak ini kajian Ustaz Hilman? Capek atau tidak? Siapa yang capek? Bunda istiqomah terus ya. Hilman mah kebagian untuk ngasih cas hati. Bab hati itu memang bagian kudu terus diingetin, betul? Karena bukan ilmu teori tapi ilmu praktek. Dan memang kudu dipraktekkan, kudu diamalkan. Betul? Mudah-mudahan makin Bunda ngaji, makin lembut hatinya, amin. Makin Bunda ngaji, makin tenang perasaannya, amin. Dan makin Bunda ngaji, makin Bunda mendapatkan kebaikan, amin ya Rabbal. Sebelum Ahilman tutup, ada beberapa yang ingin Ahilman sampaikan. Besok hari Kamis lusa, Ahilman di Masjid Az-Zikra di Sentul. Ada antar jemput dari Belanova sampai ke Az-Zikronya. Jadi Bunda kalau sore ada antar jemput dari Belanova ke Az-Zikronya. Kabar baiknya juga 100 orang pertama akan dapat bingkisan berupa sayur mayur untuk masak. Jadi silakan Bunda datang hari Kamis pagi, kita makmurkan di sana. Yang kedua, kemungkinan Ahilman isi lagi di Bogor waktunya agak panjang. Iya, kemungkinan akan ketemu lagi bulan depan Januari karena saya akan berangkat umroh dalam waktu dekat ini. Jadi insya Allah kita bisa ketemu dan doakan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan semoga Allah jaga kita dalam kebaikan insya Allah. Nanti dikabari jika ada jadwal kajian lagi, tentu Bunda harus lihat sosial media kita, Instagram kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam kebaikan. Terakhir sebelum kita doa, ada kabar Masjid Raya Bogor akan merenovasi kamar mandi, revitalisasi kamar mandi, dan kita ingin menyiapkan sedekah jariah untuk kamar mandi Masjid Raya Bogor. Setiap masjid itu digunakan maka pahalanya akan mengalir kepada kita semua.